Di suatu hari, ada seorang cewek dan cowok pandang-pandangan. Cewek tersebut bernama Emilia Wood. Esokan harinya, dia pergi oleh orang-orang yang baru dikenalnya ke tempat karaoke. Namun hanya 2 jam. Di tempat karaoke tersebut, dia tertidur, bangun, mabuk, dan ditinggalkan oleh mereka yang mengajaknya itu sendiri di situ. Karena pusing dan gak enak badan, Emil pun pulang ke rumah. Beberapa minggu dari kejadian itu, Emil mual. Saat mengenakan baju pun dia terasa gendut dan buncit. Selang 7 bulan, perutnya membesar dan diperiksa ke dokter, dia hamil. Orang yang dikenalnya mencibir dan membicarakannya. Emil yang lugu, dia terus menjalani kehidupannya sampai menjalani proses persalinan dan melahirkan anak. Dalam kesehariannya, dia sedih, kesal, bahagia, malu, sampai nggak segan mukul orang yang menghinanya. Namun karena Emilia keluarga kaya dan terpandang, dia tidak bisa memutuskan sendiri, merawat bayinya diam-diam. Orang tuanya memisahkan Emilia dengan bayinya, membuang bayi Emil ke panti asuhan. Itu membuat Emilia stres, marah dan terpukul mentalnya. Bertahun-tahun Emilia hidup bermurung diri di rumahnya. Vonis dokter, dia mengalami gangguan kejiwaan. Namun tahun demi tahun, kesehatan Emilia makin membaik dan mulai bisa berinteraksi dengan sekitarnya. Hingga masa terapi dan penyembuhannya setelah menjalani Emilia hingga 25 tahun, sampai check up ke dokter, Emilia 100% normal. Emilia yang memang teringat oleh anaknya, minta ke mamanya mendatangi panti asuhan, tempat anaknya tinggal dulu. Namun kata pengelola di sana, anak tersebut sudah diadopsi oleh keluarga dekat dari sini. Menurut data sempat dikirim video lewat email saat berusia 5 tahun. Dan ada catatan anak tersebut diam dan takut bila didekati si teman cewek dan lebih menyendiri. Emilia yang gak sabar ingin menemukan anaknya dan mau membawanya kembali ke keluarganya. Namun pengelola bilang tempat tinggal sang orang tua pengadopsi telah digusur dan belum dapat info terbaru hingga 20 tahun belakangan ini. Emil pasrah dan menyalahkan kepada sang ayah. Namun dengan memberikan pengertian dan kata-kata bijak, Emilia mengerti dan bersabar menunggu pihak panti asuhan memberikan video terakhir anaknya saat usia 5 tahun dan jadi pegangan untuk menemukan anaknya tersebut. Emilia mulai tenang dan punya harapan. Lain waktu, Emilia yang kini telah sendiri dan gak memiliki hubungan dengan siapapun, mulai membuka diri dengan pria. Namun dia nggak suka dengan pria-pria tua. Soalnya saat dia belum divonis mengalami gangguan mental kejiwaan, usianya baru 20 tahun. Esokan harinya Emilia ingin jalan-jalan memesan taksi, kata sang supir, dia baru lewat sini, dan meminta Emilia mengarahkan setiap jalannya. Sepanjang perjalanan dia ngobrol dengan sang supir, curhat dengan yang dialaminya. Ibu mau operasi plastik. Memang operasi plastik seusia saya bisa nambah anak lagi, Mas. Emilia tersenyum. Sang supir memberitahu pengalaman yang dialami, mengantarkan nenek tua yang ingin menikah lagi ke sebuah tempat. Katanya solusi agar keinginannya terkabul. Emilia mendengar hal itu menganggap serius perkataan sang supir. Antar aku ke sana, Mas. Sesampainya di tempat tersebut, Emilia disuruh mengisi formulir dan kesepakatan yang diinginkan dokter. Selang 1 jam berlalu, saat alat-alat siap dan Emilia harus mengikuti langkah-langkah yang diminta, dengan 1 kali suntikan dan pengaruh obat bius, dokter sudah menyalakan alat penemuannya itu dan langsung bekerja. Dokter menutup ruangan dan keluar dari situ. Sebuah reaksi aneh dan banyak metamorfosa muncul dan langsung menempel ke tubuh Emilia, menutupi ke seluruh tubuh Emilia, menyerap ke dalam kulit dan keluar menjadi air keringat yang sangat banyak. Beberapa tahapan sang dokter yang melihat dari kaca luar memindahkan Emilia sampai ke tahapan terakhir. Emilia yang harus berdiri paksa dibantu dengan ikatan di kedua tangannya agar posisinya berdiri setelah semua prosedur telah dijalani dan berhasil. Emilia diperbolehkan pulang dan pergi dari tempat itu. Hari baru telah dimulai. Emilia menyewa rumah kecil untuknya sendiri dengan penampilan baru, wajah cantik, muda, dan menggairahkan. Hot. Me hot. You're hot. Your bod is so hot. Your bod is hot. So hot. Sesekali keluar rumah berbaur dengan lingkungan kenalan sama cowok dan ngajak makan di luar. Pergi dengan motor selintas saat Emilia liwat,
Ada cowok yang memperhatikan keduanya, berdebar-debar jantungnya saat Amelia menolehkan wajah. Bikin cowok di mobil tersebut penasaran. Emilia dan cowok bersamanya sering ke kafe ngopi bareng. Namun saat Emilia merasa suka dengan cowok itu, enggak, aku hanya ingin memperhatikanmu dari dekat. Mungkin anakku sudah sepertimu saat ini. Air terus mengalir sampai jauh, seiring waktu yang tak mungkin kembali. Emilia terlanjur bilang sama cowok tersebut jangan ganggu dia. Ini bikin Emilia cemas. Bila mana mau keluar rumah, Emilia lagi kangen pengen ngopi keluar rumah. Dia berpikir, kenapa enggak aku daftar ke reality show acara perjodohan. Mungkin kriteria yang aku mau ada di situ. Beberapa minggu berlalu, panggilan syuting dirinya di acara reality show perjodohan pun tiba. Sepasang peserta dari kriteria yang diinginkan pun dipanggil dan dipertemukan di panggung acara. Saatnya Emilia masuk dan berdiri di tengah. Dia memilih berpasangan dengan seorang yang pendiam, malu-malu, dan masih lugu. Belum pernah pacaran. Dan iya, dia muncul saling berkenalan. Dengan kepolosannya, dia menciumku. Hehe. Dan kembali ke ruangan ganti untuk melepaskan mic dan hendak pulang karena canggung. Setelah acaranya selesai, antara Emilia dengan Josh yang tadi masing-masing bertukar biodata dan bisa melanjutkan penjajakan perkenalan di luar acara. Antara Emilia dan Josh saat bertemu dan dekat, keduanya mengaku berdebar-debar hebat. Ada rasa kuat oleh keduanya, gak bisa dipungkiri. Emilia ingin lagi ketemu dengan Josh dan menikmati gejolak batinnya dan debaran jantungnya. Saat keduanya duduk berdekatan, Josh sepertinya bilang ke Emilia, kamu yang berboncengan naik motor itu kan? Emil menunggu kabar dari panti asuhan akan janji mengirimi barang-barang anaknya dan video berusia 5 tahun yang dikasih oleh pengadopsi putranya. Namun pihak panti asuhan berkata, sedikit lagi Bu, pihak kami sudah mengecek satu persatu, harap ibu bersabar. Di tempat lain, Josh juga gelisah tentang acara yang diikutinya, yaitu acara I Wanna Kiss You di TV itu. Bakal dialaminya atau tidak? Josh, seorang pemalu, pendiam, tidak pede. Besok antara Emilia dan Josh merencanakan ketemuan. Emilia dandan cantik dan wangi. Namun hari-hari yang menantikan Josh datang ke rumah, ini malah surat cinta yang datang. Keesokannya pun sama, Josh gak datang tapi kirimi bunga diberikan buat Emilia. Emilia yang memang saat muda gak pernah merasakan sebuah kejutan yang terjadi bikin dia senang dan happy. Apa ini jatuh cinta? Lebih dari seminggu Josh ditunggu tak datang. Sampai di suatu hari Josh datang ingin langsung cium. Belajar dari mana loh? Kita belum punya status. Josh ngajak keluar ke tempat-tempat anak-anak muda pacaran, pada bebas bermesraan, berpelukan, berciuman di tempat umum. Bikin Emilia yang selalu deg-degan bila bersama Josh pingin nekatin berbagi pengalaman mengenal apa itu cinta. Tapi kan harus ada proses dan momen yang pas untuk itu semua. 2 bulan sudah Josh sepertinya ngambek gak nongol. Gue nungguin di rumah berharap-harap, pas gue abis capek pulang dari supermarket, dia nongol. Akhirnya hari itu siap gak siap gue harus mengiyakan apa ya Josh minta. Karena 2 bulan dia gak datang. Hari gue sepi, gue kehilangan dan rasa deg-degan saat bersama dia itu diartikan itu apa. Lalu Emilia pergi bersama Josh ke tempat romantis di taman, membiarkan Josh membelai rambut dan wajah Emilia. Dan Emilia berkata, Josh, kalau kamu inginkan momen indah saat bersama cewek, sentuhlah dengan lembut dan tataplah wajahnya dalam-dalam. Namun langit turun salju dengan lebatnya. Emilia pergi dan pulang ke rumah dan berkata ke Josh, kita lakukan lagi besok, Josh. Keesokan hari, Josh yang gak sabar dengan keinginannya untuk dapat ciuman pertamanya, merasa Emilia mengulur-ngulur waktunya. Emilia bingung, aku sudah 45 tahun, harus merasakan pacaran dengan anak yang seharusnya jadi anakku. Detik-detik telah berlalu, dan malam yang ditunggu antara keduanya datang. Emilia yang sudah berpikir sudah terlanjur janji dengan Josh, akhirnya mengiyakan, kamu dan aku pacaran. Jatuh cinta padamu, dunia begitu
Setelah keduanya ketemu, lagi-lagi Emilia seperti menunda-nunda. Josh tiduran di kaki Emilia. Namun setelah lama ngobrol, Josh yang bangun mendekat dan memeluk Emilia dengan erat dan mencium bibir Emilia yang saat itu nggak fokus. Sampai di rumah, Emilia salah tingkah bila mengingat kejadian itu dan mengulang beberapa kali di momen-momen berikutnya. Namun ada perasaan yang membingungkan saat Emilia menempelkan kedua tangannya ke wajah Josh dan bertanya dalam hati, "Apa kamu anakku?" Emilia membiarkan Josh mencumbu dirinya sambil mencari tahu perasaannya ini yang dipikirkannya. Josh orang asing yang dikenalnya atau anak yang selama ini aku cari. Karena Emilia kacau dan kalut, menyuruh Josh berhenti. Aku risih dasar Josh yang nalurinya sangat liar. Masih saja ingin begitu. Akhirnya datang paket yang ditunggu Emilia. Tentang barang-barang berharga yang dipakai bayinya dulu. Dan video singkat pas anaknya berusia 5 tahun. Benar, Emilia yang kalut risih dan jijik sama kelakuan Josh yang nakal. Dengan barang dan video ini, benarkah dugaan gue rasa dekat gak asing dan ikatan batin gue sama Josh itu gak lain adalah ikatan antara ibu dan anak. Karena kesal sama perilaku anak itu, Emilia langsung mengirimin Josh foto barang-barang dan video masa kecilnya. Josh hari itu juga nyamperin Emilia yang gak lain mama kandungnya itu ke rumahnya. Dan dengan penuh cinta dan kasih sayang, Emilia menjelaskan dengan tenang dan berhati-hati sekali tiap kata yang diucapkan kepada anaknya tersebut. Ini memang sudah takdir, kita dipertemukan seperti ini. Josh bingung dan termenung setiap kata yang diucapkan oleh mama kandungnya itu. Terus diingat dalam pikirannya. Josh saat ini memang sangat tergila-gila dan jatuh cinta setengah mati pada Emilia mamanya. Namun dengan sungguh menyesal, takdir berkata lain. Josh merenung dan merenung, seakan sulit tapi bagaimana lagi. Akhirnya setelah beberapa bulan, mama Emilia dan Josh gak ketemu. Dia dipertemukan di sebuah pesawat, mereka satu pesawat bareng. Dan ngobrol ringan tentang kabar walaupun sepertinya Josh ngebahas tentang masalah keluarga. Angin bertiup, hari pun kembali berseri. Emilia yang dah balik ke rumah dan kerja sama papanya dan tahu Emilia ngerubah penampilannya. Nampak Emilia di dalam ruangan kantor menatap keluar jendela. Ada yang mengintip dari sudut itu dan Emilia nyamperin dan menyapa. Josh, intinya dia bilang udah punya gebetan baru. Baguslah kalau gitu. Mama Emilia rupanya juga sama PDKT sama seseorang. Namun yang terpenting adalah kebahagiaan anaknya. Di hari yang gak berlangsung mulus, Emilia digoda oleh preman. Sentak sang preman sempat menganiaya mama Emilia. Josh yang sering melewati gedung mamanya bekerja, beberapa hari gak melihat mamanya di situ. Sang pekerja di sana memberitahu bahwa Emilia sedang di rumah sakit. Josh panik dan langsung ke lokasi. Sampai di ruang rawat mamanya, akhirnya Josh membuang egonya jauh-jauh dan berdamai dengan kenyataan bahwa Emilia adalah mamanya. Dan pertama kalinya Josh memanggil Emilia dengan sebutan mama. Ini memang sulit, tapi Josh gak mau jauh-jauh dari aku. Setelah bersama dan tinggal satu rumah sebagai ibu dan anak, kelakuan Josh kini masih nakal. Dia gak bilang bahwa gak bisa tidur, malah mengintip dari atas jendela. Josh minta dibacakan dongeng bila sulit tidur, dan Josh lagi-lagi mengintip aktivitas mamanya bila di dalam kamar. Orang tua Emilia yaitu kakek nenek Josh jadikan Josh penerus tahta perusahaan. Dan mama Emilia memperhatikan Josh dengan penuh kasih sayang, cinta ibu terhadap anaknya walaupun sudah besar.